Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Bujab dengan NPM 212201002 dari kelompok tutor 1, kelas A, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kali ini saya akan membuat praktikum video peta buta yaitu sel eukariotik. Setelah saya selesai mengisi bagian-bagian dari sel, kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari bagian tersebut. Bagian yang pertama adalah vesikel binastotik, yaitu suatu ruang dalam sel yang dikelilingi oleh membran dan berbentuk seperti kantung, berfungsi sebagai tempat transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat antar organel di dalam sel. Bagian nomor 2 adalah lisosom, yaitu memiliki bentuk kantung yang terikat dalam membran dan memiliki enzim hidrolitik, berfungsi untuk melakukan pengontrolan pencernaan intraseluler dan sebagai penghancur organel sel yang tidak diperlukan. Kemudian yang nomor 3 adalah vesikel Golgi, yaitu suatu cairan yang tertutup oleh membran lipid bilayer, berfungsi untuk transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke dalam badan Golgi. Kemudian yang nomor 4 dan 5 adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu suatu rangkaian intrakoneksi yang berbentuk seperti benang-benang jala dan terdiri atas 2 jenis, yaitu nomor 4 retikulum endoplasma kasar dan yang nomor 5 retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar yaitu sebagai tempat sintesis protein. Kemudian fungsi dari retikulum endoplasma halus yaitu membentuk fosfolipid, metabolisme karbohidrat, konsentrasi kalsium, dan tempat melekatnya reseptor di dalam protein membran sel. Kemudian bagian nomor 6 adalah membran sel, yaitu suatu lapisan perluar yang terdiri atas protein dan lemak, berfungsi sebagai pengatur nutrisi dan mineral yang keluar masuk dalam sel dan untuk melindungi sel serta menerima rangsangan dari luar. Kemudian nomor 7 adalah mitokondria, yaitu sebagai mesin sel yang berbentuk seperti cerutu dan memiliki 2 lapisan membran yang berlekuk disebut kristal, berfungsi sebagai tempat respirasi seluler dan untuk penghasil energi dalam bentuk ATP. Kemudian bagian nomor 8 adalah badan Golgi, berfungsi sebagai pembentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi, sebagai pembentuk ribosom, dan sebagai pembentuk membran plasma. Yang 9 adalah nukleus, yaitu berfungsi untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Dan bagian nomor 10 adalah nukleus, berfungsi sebagai tempat replikasi, sebagai tempat untuk pengendalian metabolisme dalam sel, dan juga untuk menyimpan informasi genetik. Kemudian bagian nomor 11 adalah sentriol, yaitu berbentuk seperti tabung dan tersusun atas mikrotubulus simirgid, berfungsi dalam pembentukan silia dan flagella, serta membantu dalam proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel. Kemudian nomor 12 adalah mikrotubulus, yaitu berbentuk garis panjang dan tersusun atas tabulin, yakni berupa molekul bulat protein globulat, berfungsi dalam melindungi sel dan berperan dalam pembentukan flagella, silia, dan juga berperan dalam pembentukan sentriol. Kemudian bagian nomor 13 adalah sitoplasma, yaitu berupa cairan yang berbentuk gel, berfungsi sebagai tempat reaksi metabolisme sel dan juga sebagai tempat bahan kimia dalam sel. Bagian nomor 14 yaitu ribosom, yaitu butiran-butiran yang melekat pada retikulum endoplasma dan juga ada yang terpisah bebas di sitoplasma, berfungsi untuk tempat sintesis protein. Sekian video praktikum peta buta dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.